Sistem Necromancer, bab 676 sampai dengan 680. Bab 676 lihat bagaimana mereka berakhir. Pedagang naga berkata dengan yakin, totalnya 123 bangkai naga terbang. Lebih dari 100. Tidak ada perubahan di wajah Wu Heng, tetapi dia masih sedikit terkejut. Terakhir kali, dia membunuh sekelompok pedagang naga yang berpura-pura menjadi bajak laut dan memperoleh lebih dari 20 mayat naga terbang. Semua efek yang ditampilkan dikaburkan. Saat itu juga sempat membuat tim penyelamat CCTV yang datang menggunakan jet tempur terintimidasi. Sekarang jumlahnya sudah lebih dari 100, ditambah lagi naga terbangnya cukup besar. Saya khawatir efeknya akan lebih baik lagi. Naga kerangka terbang di seluruh langit sudah cukup untuk mengurangi banyak masalah yang tidak perlu. Coba lihat, kata Wu Heng dengan tenang. Petugas kerangka di belakangnya segera melangkah maju dan dengan santai mengangkat beberapa tikar jerami yang terbungkus, memperlihatkan tulang-tulang pucat dan tebal di bawahnya. Semuanya sama saja. Yang terbungkus tikar jerami itu tulang-tulang, bukan tubuh utuh. Sebelum Wu Heng sempat bertanya, pria dari penyelundup naga menjelaskan, agar kalian tidak repot, kami sudah mengupas semua daging dan darahnya terlebih dahulu. Ini juga mengurangi berat kiriman sehingga kami bisa membawa lebih banyak. Wu Heng mengerutkan kening dan segera memahami maksud pihak lain. Mengurangi berat badan adalah salah satu cara untuk mengatakannya. Diperkirakan kulit dan dagingnya digunakan kembali untuk membuat barang-barang dari kulit atau diberikan kepada hewan liar sebagai makanan. Sulit bagi saya untuk memeriksanya seperti ini. Mayat yang utuh dapat dipastikan memenuhi syarat transformasi, tetapi bagaimana kita bisa memastikan keutuhan gulungan tulang ini? Tanya Wu Heng. Ekspresi para anggota tim penyelundup naga membeku dan mereka tiba-tiba terdiam. Tampaknya saya belum memikirkan aspek pertanyaan ini, dan saya tidak tahu bagaimana menjawabnya sejenak. Setelah jeda yang lama tanpa menemukan solusi, dia menggaruk kepalanya dan berkata, kita bisa memastikan keutuhan tulangnya. Wu Heng berkata, saya punya dua pilihan. Pertama, lunasi tagihanmu sekarang, tapi kami akan memotong 20% dari uangnya. Kami akan lunasi tagihanmu saat kau datang lagi. Pilihan kedua, kau tinggal di pulau ini selama 2 hari, dan kami akan menukarkan uangmu dulu, baru lunasi tagihanmu. Pilihan kedua, kita tidak terburu-buru, kata pria itu langsung. Ketika dia mendengar uang akan dipotong, mukanya menjadi jelek. Saya langsung memilih pilihan kedua. Baiklah, atur seseorang untuk memindahkan jenazahnya ke kapalku, kata Wu Heng. Pria itu mengangguk. Segera naik ke dek untuk menyambut anak buahnya, dan berjalan menyusuri papan penghubung menuju kabin kapal kargo kayu dari Treasure Island. Wu Heng dan yang lainnya berdiri di samping dan menonton dalam diam. Kapten tim pedagang naga datang lagi dan berkata, Tuan Pulau, Tuan, kami ingin memesan beberapa barang dari pulau ini untuk dibawa pulang beberapa hari ini. Tentu, sekarang ada berbagai macam barang di pulau ini. Aku bisa membawanya kembali kepadamu dalam perjalanan, kata Wu Heng. Pihak lainnya tersenyum dan berkata, menunggu pembayaran diselesaikan. Jangan khawatir, selama tulangnya bagus, Treasure Island tidak akan kekurangan uangmu. Ya, kami benar-benar percaya pada penguasa pulau. Beberapa orang sedang mengobrol santai. Para pekerja masih mengangkut barang-barang. Menjelang tengah hari, semua mayat naga dipindahkan ke kapal kargo Treasure Island, menyelesaikan langkah pertama transaksi. Jumlahnya tepat 123, seperti yang dikatakan tim penyelundup naga, tidak ada masalah sama sekali. Setelah saya menyelesaikan konversi di sini, saya akan mengatur seseorang untuk memberi tahu Anda. Agar datang dan mengambil uangnya. Wu Heng turun dari kapal. Baik, Tuan Pulau. Pria itu memberi hormat. Di pelabuhan, Wu Heng meminta Enfield untuk kembali terlebih dahulu, dan dia menaiki kapal kargo Treasure Island bersama para pelayan kerangkanya. Wu Heng meminta para pelayan kerangka untuk menjaga pintu masuk kabin. Buka gerbangnya, gerakkan kerangkanya keluar,
dan pindahkan mayat naga ke dunia zombie. Faktanya, mayat naga itu dikirimkan pada waktu yang tepat. Dalam beberapa hari, rencana kantor pusat kami untuk kerajaan Yeko akan diumumkan. Ketika naga-naga kerangka ini bertransformasi, mereka juga akan dapat memberikan bantuan. Kekuatan mereka sendiri dapat mengurangi terjadinya banyak masalah. Berdiri di pintu dan menunggu sebentar. Setelah semua mayat di kabin dipindahkan, Wu Heng menutup gerbang, turun dari kapal dan kembali ke rumah pemilik pulau. Setelah kembali ke rumah pemilik pulau, saya makan siang bersama para pembantu di restoran. Minnie berkata, "Tuan, Suster Sanela mengatakan akan ada pertunjukan baru di gedung opera sore ini dan dia sudah memesan tempat duduk. Kalian pergi saja. Aku tidak akan mengikuti kalian. Aku hanya akan membawa beberapa pelayan kerangka," kata Wu Heng sambil tersenyum. Wu Heng juga telah menonton beberapa pertunjukan panggung di dunia ini. Kebanyakan dari kisah-kisah tersebut merupakan kisah cinta yang melodramatis dan membosankan. Sambil makan, Robey bertanya, "Guru, bukankah Anda mengatakan ada film yang lebih bagus daripada sandiwara panggung?" Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, "Aku akan melihat situasinya dan membuatkannya untukmu. Baik itu teater rumah atau bioskop sungguhan, itu tidak sulit. Satu-satunya hal adalah terjemahan filmnya. Xiao Xiao dapat menonton kartun dan menerjemahkannya untuk Benny, tetapi Minnie, Robey dan yang lainnya tidak dapat memahami kontennya." "Oh, baiklah." Robey mengangguk. Setelah makan siang, ketiga pelayan itu mulai berdandan dan kemudian keluar untuk mencari Sanara. Wu Heng juga kembali ke ruang belajar dan menuju ke dunia zombie. Dunia zombie. Di ruang terbuka pelabuhan, bangkai-bangkai naga terbang yang terbungkus tikar jerami tersusun rapi. Beberapa prajurit kerangka, memegang pedang besi, memotong tali tikar jerami satu persatu, memperlihatkan tulang-tulang di dalamnya. Wu Heng memegang tongkat dan melepaskan Battlefield of the Dead. Lingkaran cahaya putih keabu-abuan menyebar, disertai suara gesekan tulang yang padat. Naga kerangka itu berdiri, terbang ke angkasa, dan berputar-putar dengan rapat. Wu Heng melirik ke tanah. Semua kerangka telah menyelesaikan transformasi mereka, tak satu pun tersisa. Orang-orang dalam tim penyelundup naga itu cukup jujur dan tidak mengacaukan tulang untuk membodohi diri mereka sendiri. Sejumlah besar naga terbang muncul di langit, menarik perhatian para penyintas pangkalan. Kelompok-kelompok penyintas berkumpul di kejauhan, menatap kawanan naga terbang yang berputar-putar di langit dengan heran. Meskipun aku tahu kalau mereka adalah prajurit kerangka yang diubah oleh Wu Heng. Namun pemandangan seperti ini yang menutupi langit dan matahari tetap saja membuat orang merasa takut. "Pergilah, lakukan urusan kalian masing-masing." Qi Hancai berjalan mendekat dan membubarkan semua orang. Lalu dia berjalan mendekat dan menatap langit. Banyak sekali naga kerangka. "Biarkan Fei Long turun dan menunggu di tempat terbuka," perintah Wu Heng kepada tengkorak berkepala besar di sampingnya. Desir-desir-desir gelombang. Lebih dari 100 kerangka naga terbang memenuhi ruang terbuka, menggelengkan kepala dan mengibaskan ekor, dan berbaris di ruang terbuka. "Qi Hancai, lebih baik jangan biarkan begitu banyak dari mereka terbang di langit." Seseorang di antara kerumunan baru saja bersujud dan membuat permohonan. "Bukannya aku belum pernah melihatnya sebelumnya, apa yang bisa diharapkan? Wajar saja kalau ada korban baru," lanjut Qi Hancai. "Kami sudah mengumpulkan cukup banyak sepeda di pelabuhan Binhai. Secepat itu, mereka ada di mana-mana. Seharusnya tidak sulit untuk mengumpulkannya, dan kami sudah menemukan pembuatnya," kata Qi Hancai. "Sangat efisien." Wu Heng kemudian bertanya, "Bagaimana dengan pengumpulan kapal? Ada kapal penangkap ikan dan kapal kargo, termasuk kapal kargo yang sangat besar, yang berlabuh di pelabuhan Sanfu," jawab Qi Hancai. Wu Heng berdiri di sana dan berpikir sejenak. Berkata, "Susunlah kerangka yang dapat mengemudikan kapal, dan aku akan pergi ke pelabuhan Binhai." "Baiklah." Qi Hancai tidak banyak bicara dan langsung mengatur segalanya. Tak lama kemudian,
sebuah kapal berlabuh di pelabuhan. Wu Heng menaiki kapal dan menuju pelabuhan Binhai. Kantor pusat asosiasi. Berani sekali. Beraninya kau memblokir berita pembunuhan Diaken itu. Kurasa ini pasti ada hubungannya dengan kerajaan Yeko. Mungkin mereka pelakunya. Mereka tidak punya nyali untuk memblokir berita. Mereka mungkin takut asosiasi akan campur tangan saat ini, jadi mereka ingin menundanya. Kurasa tak perlu ada perebutan kekuasaan untuk keluarga kerajaan-kerajaan Yeke. Kita ganti saja mereka. Itu tergantung pada apa yang dipikirkan pemimpinnya. Begitu berita itu sampai di kantor pusat asosiasi, berita itu menyebar dengan cepat. Ketika semua orang mengetahui bahwa kerajaan Yeko telah memblokir berita kematian Diaken setempat, mereka mula-mula marah, dan kemudian menertawakan orang-orang bodoh ini. Jika insiden ini menjadi tidak terkendali, keluarga kerajaan harus diganti. Sisanya tergantung pada bagaimana kerajaan Yeko berakhir. Bab 677 biarkan Wu Heng menyelidiki. Di ruangan yang terang. Di sekeliling meja kayu ek yang berat duduk 5 pemimpin asosiasi. Pemimpin utusan lapangan, pahlawan para elf, pedang keadilan, Hadarai Liaton. Pemimpin agama, pahlawan manusia, wasit cahaya suci, Saidu Livingstone. Pemimpin masyarakat Hongwen, pahlawan para elf, dan cendekiawan Starry Glory, Claudio Alberto. Pemimpin para pembisik, pahlawan para vampir, cahaya bulan yang bersinar, Lilith and Besmith. Pemimpin para pemburu, pahlawan para kurcaci, palu batu, Bruno Baldek. Kelima orang itu membaca laporan yang dikirim Treasure Island satu persatu. Setelah orang terakhir selesai membacanya, simpan laporan tersebut. Lalu, ruangan kembali hening. Pemimpin utusan lapangan elf, Hadalai, berbicara dengan suara rendah dan serius. Semua orang telah membaca laporan Pulau Harta Karun. Sampaikan pendapat kalian. Jelas ada banyak hal yang mencurigakan di sini. Kerajaan Yeko selalu mendukung dan percaya pada asosiasi ini dan tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu, kata pemimpin agama itu dengan acuh tak acuh. Pemimpin kurcaci itu mengelus jenggotnya dan berkata, bicaralah tentang kematian Diaken setempat. Jangan mengalihkan pembicaraan ke tempat lain. Jelas ada yang sengaja melakukan ini untuk mengirimi kita pesan yang salah. Jadi maksudmu membiarkannya begitu saja. Mulai sekarang, kau boleh membunuh Diaken asosiasi di mana saja, asal kau mencari alasan untuk menjebak orang lain. Kamu salah paham. Aku cuma bilang, jangan langsung menyimpulkan. Lilith mengulurkan jari-jari putih rampingnya dan mengetuk meja. Apa yang perlu diperdebatkan? Bukankah Wu Heng dari Pulau Harta Karun pandai menyelidiki kasus? Biarkan dia menyelidikinya. Setelah dia mengungkapnya, kita akan menanganinya sesuai kebutuhan. Hong Wenhui, penyihir elf yang sedari tadi memejamkan mata, perlahan membuka matanya. Beri dia sedikit dukungan. Sikap asosiasi perlu diperjelas. Ini bukan hanya tentang kematian Diaken. Aku sudah membaca laporan tentang pembantaian warga sipil. Kita juga perlu menyelidikinya secara menyeluruh. Pemimpin agama itu berhenti bicara. Pemimpin para kurcaci pemburu itu mengelus jenggotnya dan berkata, ya. Pemimpin utusan lapangan mengangguk dan berkata, kalau begitu, biarkan Wu Heng menyelidiki masalah ini. Perintahkan beberapa tetua asosiasi untuk melindunginya dan memastikan tidak ada yang salah. Saya tidak keberatan. Saya juga tidak keberatan. Kota Binhai. Setelah semua sepeda bersama yang terkumpul dipindahkan ke Treasure Island, Wu Heng pergi ke pabrik sepeda yang ditemukannya dan meminta mekanik untuk mencatat dan membongkar peralatan. Ia juga membuka gerbang dan mengirim semua peralatan ke Pulau Harta Karun. Di pabrik yang telah selesai, perakitan dan persiapan untuk melanjutkan produksi dimulai. Demikian pula, sejumlah besar kerangka disusun untuk memperbaiki sepeda tua yang digunakan bersama. Rakit kembali dan cat bagian-bagian yang dapat digunakan dan lihat apakah dapat dijual. Setelah semuanya selesai di sini, Wu Heng kembali ke pelabuhan Sanfu dari pelabuhan Binhai dan mengirim kapal yang disiapkan oleh Ki Hancai ke Pulau Harta Karun.
Keesokan harinya, asosiasi. Ruang belajar dekan. Wu Heng mengambil teh bunga yang dibawakan si Yali, yang diam-diam menatapnya dengan ekspresi nakal di wajahnya. Kafilah peri datang menemui saya kemarin dan bilang ingin memesan sejumlah sepeda dari pameran. Si Lagui tiba-tiba berbicara. Wu Heng menoleh padanya, yang baru belum diproduksi, jangan khawatir. Itu karena layar yang kamu mainkan cukup menarik. Para elf menantikan sepeda-sepeda itu, kata si Lagui sambil tersenyum. Saya akan memberitahu Anda sebelumnya ketika produk akhirnya keluar. Baiklah. Si Lagui mengangguk. Wu Heng kemudian bertanya, apakah ada berita dari asosiasi? Belum, terutama karena perjalanannya cukup jauh, kata si Lagui sambil melirik ponselnya. Berbicara mengenai jarak yang jauh, transmisi informasi menjadi sulit. Itu pasti mengingatkannya pada panggilan dari Treasure Island. Selain beberapa departemen penting awal, sekarang juga terhubung ke kediaman si Lagui, jadi dia dapat menerima berita penting di rumah di masa mendatang. Jika saja bisa dipasang di kantor pusat perkumpulan itu, beritanya pasti akan menyebar dengan sangat cepat. Tentu saja, dia tidak cukup bodoh untuk memberitahu siapapun, karena saat ini hanya dimiliki oleh Treasure Island. Aku hanya mengkhawatirkan warga kota Neitale lainnya. Semakin lama, semakin berbahaya, kata Wu Heng. Tunggu sebentar lagi, asosiasi pasti akan mengaturnya, kata si Lagui. Wu Heng mengangguk, mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Kemudian, ia mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya dengan suara rendah, ada berapa pahlawan di asosiasi ini? Si Lagui meliriknya dan berkata, tanyakan saja, mengapa kamu melakukan ini secara diam-diam? Tidak, si Lagui berpikir sejenak dan berkata, asosiasi ini memiliki 12 pahlawan, dan ada 5 pahlawan yang mengelola asosiasi, yang merupakan pemimpin yang selalu kita sebutkan. Apakah Lilith masuk hitungan? Ya, siapapun yang mencapai level 20 adalah pahlawan, jawab si Lagui. Wu Heng, salah satu dari 5 pemimpin, juga mengetahui hal itu setelah sekian lama berada di asosiasi tersebut. Lagi pula, kelima orang ini adalah yang paling banyak muncul dalam cerita promosi asosiasi tersebut. Yang paling kuat adalah para elf. Menempati 2 posisi pahlawan. Terus terang saja, semakin lama Anda hidup dan semakin baik ras Anda berkembang, semakin mudah pula untuk meningkatkan level Anda. Itu seperti curang. Wu Heng mengangguk, lalu bertanya, 12 pahlawan, apa yang dilakukan lainnya? Entahlah soal itu. Kurasa beberapa pahlawan dari generasi yang lebih tua telah mundur di balik layar dan baru akan muncul di saat-saat genting, jelas si Lagui. Oh, Wu Heng mengangguk, itulah sesepuh sekte dalam novel. Dia hanya akan keluar untuk menyelamatkan sekte tersebut ketika berada dalam kesulitan. Di pihak asosiasi, ada 12 pahlawan termasuk generasi tua. Namun hanya ada 5 orang yang bertanggung jawab. Saya memiliki hubungan dengan Lilith dan saya adalah anggota masyarakat Hongwen. Di antara kelima pahlawan itu, 2 di antaranya dapat ditandingi. Di pihakku, kakek mencapai level 20 dan menjadi roh pahlawan. Nantinya, Xiao Xiao dan Benny juga akan mencapai level roh pahlawan. Kemudian Anda akan memiliki 3 level 20, dan kemudian Anda akan mencapai level 20. Itu 4 orang. Dia yang bersembunyi di balik layar dan tidak mengambil tindakan apapun, hanya 1 orang saja yang jauhnya dari asosiasi tersebut. Kenapa kamu tanya begitu? Kamu hampir level 20. Tanya si Lagui santai. Aku punya target. Wu Heng kemudian bertanya, apakah ada lagi yang di atas level 20? Alis si Lagui langsung berkerut, dan si Yali di sampingnya juga menoleh. Aku tidak begitu yakin, kata si Lagui, lalu menatap si Yali. Yang terakhir menggelengkan kepalanya, saya juga belum melihat catatan yang sesuai. Oh, Wu Heng mengangguk, lalu berdiri dan berkata, maukah kau ikut denganku melihat kapal baru itu, kapal induk milik Pulau Harta Karun kita? Si Lagui dan si Yali mengerutkan kening dan menatapnya, kapal induk apa? Kapal, kau mau bertaruh?
Ayo kita bertaruh pada yang terakhir. Kamu cantik sekali saja tidak cukup. Silagui memutar matanya ke arahnya, berdiri, dan mengenakan mantelnya. Si Yali juga berdiri dan berjalan keluar bersama. Naiklah ke kereta dan menuju ke pelabuhan eksklusif. Pelabuhan. Mata kedua saudari peri itu tertarik pada kapal-kapal besar dan megah di pelabuhan. Kapal yang besar dan lebar itu tampak seperti benteng yang mengapung di laut. Ayo naik dan lihat, Wu Heng memimpin. Tarik kedua peri bersaudara itu ke atas perahu. Setelah mencapai dek, kedua gadis itu membuka mata mereka lebih lebar. Di dek yang seluas daratan, kerangka naga tersusun rapi dalam barisan. Seperti tentara yang bersiaga. Naga terbang di kapal, bagaimana menurutmu? Kreatif, kan? Bab 678 Aku menjaminnya dengan hidupku. Naga terbang yang ada di kapal. Kedua saudari itu menatap barisan kerangka naga terbang dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Fregat yang diperkenalkan terakhir kali sudah 2 kali lebih besar dari kapal biasa, dan kapal di bawah kaki kita hampir seperti pulau. Ukurannya sekitar 4 atau 5 kali ukuran kapal perang yang umum digunakan. Ditambah lagi dengan begitu banyaknya naga kerangka, itu sungguh mengejutkan. Setelah beberapa lama, si Yali berbalik terlebih dahulu dan berkata, apakah kau bermaksud mengandalkan naga kerangka ini untuk bertarung? Pintar, puji Wu Heng, lalu menepuk tubuh naga terbang kerangka di sampingnya dan memperkenalkannya. Aku membagi naga terbang menjadi 2 jenis. Satu memiliki kemampuan tempur anti pesawat, dan yang lainnya dapat menempatkan proyektil di rongga dadanya dan membombardir tanah. Kapal ini, selain sebagai platform laut, juga memiliki ruang di dalamnya untuk membawa persediaan proyektil yang cukup. Disebut kapal induk, tetapi sebenarnya diberi nama oleh Wu Heng sendiri. Nama aslinya adalah kapal kargo Changfan, kapal kargo samudera besar yang ditemukan di pelabuhan Korea. Keseluruhan kapal barang tersebut panjangnya 400 meter dan lebarnya 60 meter. Fregat yang diperoleh sebelumnya hanya berukuran panjang 144 meter dan lebar 14 meter. Seluruh kapal kargo berukuran besar, dan seluruh deknya luar biasa luas dan lebar. Ketika Wu Heng melihatnya, pikiran pertamanya adalah kapal itu bisa berfungsi sebagai kapal induk dari dunia lain. Jika ingin lepas landas dan mendaratkan pesawat, dek kapal ini mungkin tidak memenuhi persyaratan. Tetapi Skeleton Dragon tidak membutuhkan kondisi sesulit itu. Yang dibutuhkan hanyalah platform yang luas. Silagui juga pulih dari keterkejutannya dan berkata, kita masih perlu memasang beberapa peralatan untuk mencegah keadaan darurat. Pilipa pergi untuk bersiap, kata Wu Heng. Kedua saudari itu berjalan berkeliling dan melihat-lihat, sambil masih bertanya dengan santai, berapa kecepatannya. Ini jelas lebih cepat daripada kapal perang tradisional. Silagui mengangguk dan berkata, saya merasa baik-baik saja. Tidak ada masalah mempertahankan seluruh pulau harta karun. Wu Heng tersenyum dan berkata, kapal-kapal yang digunakan sebagai platform pengangkut semuanya digunakan untuk pelayaran samudra. Mereka akan mampu meraih hasil yang lebih baik dalam pertempuran-pertempuran mendatang di luar Laut Zamrud. Kedua saudari itu mengangkat alis dan menatapnya. Wu Heng melanjutkan, ngomong-ngomong, ayo kita buat bendera asosiasi yang lebih besar. Benderanya terlalu kecil dan tidak bisa dilihat dari perahu. Kita akan buat sendiri bendera untuk Pulau Harta Karun. Silagui berkata, si Yali, perkirakan ukurannya dan buatkan satu untuknya saat kita kembali. Baiklah. Si Yali mengangguk dan berjalan ke samping. Wu Heng melanjutkan, ayo, aku akan membawamu ke kabin di bawah. Keduanya berjalan menuju kabin. Kabin di bawah kapal bahkan lebih luas. Di koridor menuju lantai bawah, beberapa prajurit kerangka sedang mengepel lantai dengan kain pel. Wu Heng membawanya mengunjungi mereka satu persatu. Ada kamar-kamar di atas sini, tempat orang-orang tinggal. Di bawah sini ada gudang, yang bisa digunakan untuk mengangkut tidak hanya barang tetapi juga pasukan. Silagui mengangguk, ya, itu memang pangkalan laut.
Mereka berdua berjalan melewati beberapa kabin secara berurutan, tetapi tidak ada yang istimewa. Di dalam kabin yang redup, Wu Heng melirik si Lagui di sampingnya dan berbisik, apakah ada hadiah kali ini? Si Lagui memutar matanya ke arahnya dan berkata, saya tidak bertaruh. Bagaimana jika ada? Wu Heng menatapnya. Wajah si Lagui tampak memerah, dan dia bergumam, rakus. Setelah ragu sejenak, dia berbisik, tutup matamu. Wu Heng tersenyum, menundukkan tubuhnya sedikit, dan menutup matanya. Lalu, aku merasakan sentuhan dingin dan basah di pipiku. Cukup dengan sentuhan ringan dan mereka akan cepat terpisah. Wu Heng membuka matanya, dan si Lagui melirik pintu dengan hati-hati. Baiklah, baiklah, ayo pergi. Kamu terus memikirkan hal seperti ini setiap hari. Si Lagui berjalan keluar dengan wajah merah. Wu Heng meraih pergelangan tangan orang itu dan menariknya kembali. Keduanya saling memandang. Suara si Lagui bergetar, apa yang kau lakukan? Si Yali masih di luar. Wu Heng mencondongkan tubuh ke depan, melingkarkan satu tangan di pinggang pria lainnya, dan menopang bagian belakang kepala pria lainnya dengan tangan lainnya. Baru saja menciumnya secara langsung. Mata si Lagui langsung melebar, wajahnya penuh kejutan. Ia mengepalkan tinjunya dan memukul dada lawannya pelan, tetapi ia tak berani mengerahkan terlalu banyak tenaga karena takut melukai penyihir rapuh ini. Jika tenaganya terlalu kecil, ia akan terkesan seperti dimanja. Gigi mutiara itu terbuka dan menanggapi dengan lembut pihak lain. Tubuhnya lemas, kedua lengannya tersampir di bahu, dan matanya menatap tajam ke arah pintu. Takut kalau ada yang turun dari atas. Setelah sekian lama, langkah kaki terdengar di lantai atas. Si Lagui segera mendorong orang itu menjauh, merapikan pakaiannya, dan menyekat tetesan air dari sudut mulutnya. Dia mengeluarkan cermin dari cincin luar angkasa dan memeriksa pakaiannya. Suara langkah kaki itu makin mendekat. Lalu, seekor kerangka yang membawa seember air masuk. Berjalanlah ke bagian terdalam dan mulailah mengepel lantai. Keduanya tertegun, lalu tersenyum. Masih ada waktu, kata Wu Heng. Si Lagui mengerutkan kening, siapa yang punya waktu untukmu? Setelah berkata demikian, dia berlari keluar dan menuju ke dek. Wu Heng juga mengikutinya. Si Yali datang dan berkata, saya sudah selesai merekam. Saya akan mencari seseorang untuk menyesuaikannya saat saya pulang. Ini akan siap dalam 2 hari. Ayo pergi, sekarang turnya sudah selesai, ayo kita kembali, kata Wu Heng. Ketiganya turun bersama-sama. Si Yali menatap adiknya dan bertanya, mengapa bibirmu bengkak? Aku hanya menggigitnya secara tidak sengaja, tidak apa-apa. Ini juga bisa digigit. Mereka bertiga berjalan keluar dari pelabuhan nomor 2 dan memanggil kereta untuk kembali ke area pusat. Dalam perjalanan, keduanya turun di pintu masuk asosiasi, dan Wu Heng juga kembali ke rumah pemilik pulau. Kembali ke rumah pemilik pulau. Tuan, Anda kembali. Mini datang dan membuka pintu sambil tersenyum. Nah, apa yang kau lakukan? Kau basah kuyup. Wu Heng merangkul bahu orang itu dan berjalan masuk bersama. Lihat, mereka sedang memandikan naga kerangka itu. Mini tersenyum dan mengangkat kepalanya untuk menunjuk ke suatu tempat yang tak jauh dari sana. Di sebelah air mancur di tengah halaman depan. 4 naga terbang kerangka sedang duduk di tanah menunggu. Beberapa prajurit kerangka biasa membawa ember dan sikat, membersihkan tulang-tulang. Robert dan Annette juga berpartisipasi dalam mengarahkan kerangka tersebut untuk bekerja. Semuanya tulang. Apa perlu disikat lagi? Tanya Wu Heng penasaran. Bersihkan. Nanti akan ada pengrajin kulit yang membuat baju sirah kulit untuk naga itu, yang juga akan membantu membedakan rumah pemilik pulau dari naga-naga kerangka di luar, kata Mini. Beberapa kerangka naga terbang ditempatkan di beberapa lokasi penting di Pulau Harta Karun. Tentu saja, ada juga di mansion penguasa pulau. Ide Mini lumayan. Dia bisa mengandalkan baju sirah naga itu untuk membedakannya dari naga kerangka di rumah pemilik pulau. Baiklah, kalian lakukan saja. Memasuki ruang tamu, Mini membuat secangkir teh untuk Wu Heng,
dan kemudian berlari keluar untuk memandikan naga kerangka itu. Wu Heng duduk di sofa, memikirkan urusan asosiasi. Pesanan dari asosiasi akan segera tiba. Saya ingin tahu apa saja pengaturannya nanti. Beberapa hari telah berlalu sejak laporan itu dikirim. Saya kira pengaturan asosiasi akan turun dalam beberapa hari ke depan. Kematian seorang diaken jelas bukan masalah sepele. Meskipun tidak ada hubungannya dengan kerajaan Yeko, diaken ini benar-benar mati karena dendam orang lain. Asosiasi itu pasti akan membuat kerajaan Yeko membayar sejumlah harga. Bagaimanapun juga, berita tentang blokade itu benar adanya. Pernyataan harus dibuat untuk mencegah tempat lain mengikuti perilaku ini. Apapun yang diatur, Anda harus mengikutinya dan berusaha untuk mendapatkan ketenaran. Dengan ukuran kerajaan Yeko, jika bisa mencapai tingkat popularitas Pulau Harta Karun, itu pasti akan memungkinkanku mencapai level 20. Wu Heng sedang berpikir dalam benaknya dan hendak naik ke atas. Terdengar ketukan lagi di gerbang halaman. Mini berjalan untuk membuka pintu dan melihat Pilipa melangkah masuk dengan burung beo berdiri di bahunya. Setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada Mini, dia langsung masuk ke dalam rumah. Ia tersenyum dan berkata, semuanya sudah diatur di pelabuhan. Seorang kapten skeleton level 15 dan banyak awak skeleton sudah disiapkan. Semua peralatan dan mesin akan berada di kapal besok. Wu Heng membawa Pilipa untuk melihat kapal kargo naga sebelum Silagui. Namun, dia memintanya untuk membuat pengaturan lain, dan dia membawa Silagui dan si Yali ke kapal untuk melihat-lihat. Bersiaplah. Keputusan asosiasi tentang kerajaan Yeke akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan, dan kapal-kapal ini kemungkinan besar akan digunakan, kata Wu Heng. Jangan khawatir, aku akan mengaturnya. Pilipa langsung duduk di pelukannya lalu memujinya, idemu menggunakan naga terbang itu bagus. Apa kau sendiri yang memikirkannya? Itu pemikiran yang wajar. Dulu ada kapal bajak laut dengan naga terbang. Ini benar-benar berbeda. Naga terbang bajak laut digunakan untuk mencari target dan menakut-nakuti orang. Efektivitas tempur mereka biasa saja. Idemu lebih bagus, lanjut Pilipa. Wu Heng menepuk pinggang orang itu dan berkata, terima kasih atas perhatiannya, Kapten Pilipa. Sama-sama. Pilipa terkekeh lalu mendekat ke pelukannya. Baiklah, bolehkah aku mengendarai kapal induk itu berpatroli malam ini? Ikuti saja rutenya. Tidak, mungkin ada operasi dalam 2 hari ke depan. Bagaimana kalau kapalnya berangkat? Wu Heng menolak. Pilipa mengangkat tangannya dan berjanji, aku jamin itu dengan nyawa binatang buasku yang terlatih. Aku pasti akan kembali dalam 2 hari. Burung beo itu tiba-tiba menoleh dan melihat ke sini dengan terkejut. Bab 679 Siapa yang menyerang? Wu Heng melirik burung beo itu dan berkata, jangan bersumpah demi nyawa orang lain. Demi hidupku, aku akan jalan-jalan sebentar lalu kembali. Tidak, kamu tidak bisa dipercaya, kata Wu Heng langsung. Kumohon, aku akan jalan-jalan saja dan berjanji untuk kembali. Aku sudah menjadi bajak laut selama bertahun-tahun, kejujuran dan kebenaran adalah sinonimku, percayalah padaku, kata Pilipa genit. Wu Heng masih berkata, tidak, kata-katamu sama sekali tidak dapat diandalkan. Ekspresi Pilipa membeku dan dia berdiri dengan marah. Setelah menatapnya sejenak, dia berkata, udara di sini tidak bagus. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Aku akan mencari Mini. Setelah berkata demikian, dia pergi ke halaman dan memandikan naga kerangka itu bersama para pelayan lainnya. Wu Heng mengerutkan kening. Ada apa dengan udaranya? Sebuah suara kecil terdengar di telingaku. Paman, dia bilang kamu kentut. Keesokan harinya, area tengah. Berita tentang penjualan sepeda itu kembali menyebar ke seantero pulau. Antrean panjang terbentuk di depan tempat penjualan, dan semakin banyak orang berkumpul untuk menyaksikan kegembiraan itu. Pemandangan seperti ini telah terjadi 2 kali. Apalagi masih ada orang yang mengantri untuk membeli pulpen dan jam tangan setiap hari. Namun orang harus kagum dengan barang dagangan yang dijual di Treasure Island.
Mereka semua sangat populer. Itu hanyalah mesin penghasil uang. Tentu saja, kamar dagang yang bisa menjual kembali barang-barang ini juga bisa menghasilkan uang. Lagi pula, hanya sedikit orang yang bisa datang ke Treasure Island. Gambar detail sepedanya sudah dikeluarkan, dan banyak kamar dagang sudah mulai mengerjakan rangkanya. Saya tahu tentang ini, tapi belum ada yang melakukannya. Kalau tidak, semua orang tidak akan mengantre di sini. Setelah sepeda, saya bertanya-tanya apakah akan ada produk baru lainnya. Pemilik pulau ini sungguh luar biasa. Satu hal mengarah ke hal lain. Begitu banyak kamar dagang berbondong-bondong ke Pulau Harta Karun. Kamu tidak baca koran. Dia bukan orang biasa. Sebuah halaman rumah besar. Mekanik itu mengambil peralatan dan dengan hati-hati membongkar bagian-bagiannya satu persatu. Sepeda yang sempurna berubah menjadi tumpukan suku cadang di tanah. Penyelidik di sebelahnya mencatat, setelah semuanya dibongkar, mekanik itu perlahan berdiri dan berkata, strukturnya tidak sulit. Beberapa perwakilan kamar dagang di dekatnya berseri-seri kegirangan. Apakah produksi komponen sulit? Dengan biaya R&D dan produksi yang besar, bisakah kita bersaing dengan Treasure Island untuk merebut pangsa pasar? Bila meniru suatu produk, maka besarnya. Keuntungan yang dapat diperoleh dari produk tersebut juga bergantung pada produknya. Jika Anda menghabiskan banyak upaya untuk membuat suatu produk, tetapi harganya tidak kompetitif dan produk tersebut memiliki cacat, akan lebih baik menjualnya kembali dari sini. Ketangguhan khusus kulit di bagian luar roda perlu dipelajari lebih lanjut. Jika kami bisa memproduksinya, atau menggantinya dengan produk lain, kami seharusnya bisa bersaing dengan Treasure Island di pasaran, kata mekanik itu. Perwakilan kamar dagang mengangguk puas. Bagus, kalau begitu silakan saja. Bukankah tempat penjualannya menyediakan layanan pompa? Pergilah ke sana dan cari informasi. Baiklah. Aku mengerti. Rumah besar pemilik pulau. Wu Heng kembali dari luar dan mengeluarkan kantong plastik dari cincin luar angkasanya. Di dalamnya ada 2 bola mata biologis yang menguning. Bola mata elang burung hantu, bahan ritual bagi hantu untuk membuka kemampuan clairvoyance. Setelah periode waktu ini, level Benny mencapai 17. Dibandingkan dengan Xiao Xiao dan Glenda, jumlahnya sedikit lebih rendah. Namun dalam keseluruhan sistem profesional, tingkatnya sudah sangat tinggi. Dan Benny adalah hantu yang diubah paksa oleh Wu Heng dan memiliki sedikit karakteristik bawaan. Inilah yang seharusnya menjadi kerugian dari mengubah hantu secara paksa. Saya pernah memesan bahan semacam ini dari toko bahan sebelumnya, dan bahan itu tiba ketika saya lewat hari ini, jadi saya langsung membawanya kembali. Setelah menyapa pembantu di lantai bawah, dia langsung naik ke atas. Begitu aku masuk ke ruang kerja, Xiao Xiao langsung menghampiri dan berkata, seolah-olah ia telah menemukan sebuah rahasia, Paman, ini gawat. Orang-orang itu membongkar sepeda dan bilang mereka bisa membuatnya. Mereka ingin bersaing denganmu untuk merebut pasar. Apakah mereka secepat itu? Bisakah mereka membuat ban? Wu Heng penasaran. Wu Heng tidak terkejut bahwa rangka sepeda, bahkan bantalan dan rantai di dalamnya, dapat dibuat. Lagi pula, ada banyak instrumen canggih di dunia ini. Namun, bisakah karet ban dan ban dibuat? Saya khawatir itu akan membutuhkan banyak usaha. Mereka mengatakan akan menggunakan material lain untuk mengganti ban, kata Xiao Xiao. Benny menambahkan, beberapa ahli mesin mengatakan sepeda memiliki struktur yang sederhana dan kita bisa mencoba membuatnya. Namun, sulit untuk memastikan apakah sepeda benar-benar dapat mencapai efek ini. Struktur sepeda memang tidak sulit, tetapi tidak mudah untuk memenuhi standar sepeda modern. Cukup bagi mereka untuk belajar sebentar. Kalaupun betul-betul diproduksi, kami punya pabrik sepeda di sini yang bisa memproduksi secara massal. Perang kuantitas dan harga juga dapat menjatuhkannya. Itu bukan masalah besar. Tidak apa-apa, semuanya berjalan sesuai rencana, kata Wu Heng sambil tersenyum. Oh, Xiao Xiao dan Benny mengangguk.
Wu Heng lalu mengangkat perlengkapan upacara di tangannya dan berkata, "Benny, kita sudah membeli perlengkapan upacara. Ayo turun dan persiapkan upacaranya." "Baiklah." Benny mengangguk dan langsung merangkak turun di lantai. Xiao Xiao mengikutinya, dan Wu Heng keluar dan turun ke bawah. Di ruangan kosong, Wu Heng menggambar lingkaran sihir dan meletakkan material yang dibutuhkan sesuai posisinya. Datang. Penny terbang masuk. Wu Heng mengaktifkan kekuatan mayat hidup. Semua material berubah menjadi semburan energi, terjerat dengan Benny di udara. Kota Rentam. Di dalam sebuah rumah besar. Tok-tok gelombang. Terdengar suara gedoran keras dari pintu halaman yang berat. Detik berikutnya, engsel pintu terlepas, dan dengan suara keras, panel pintu terjatuh ke dalam tanah. Desir-desir gelombang. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya melesat menuju gerbang. Ding-ding dong-dong. Terdengar suara logam berbenturan. Kerangka ork yang tinggi, memegang perisai berat, memasuki gerbang di bawah hujan anak panah. Setelah putaran panah pertama, pipa besi hitam pekat menyembul dari balik perisai, dan detik berikutnya, lidah api menyembur keluar. Peluru padat menyapu ke arah halaman dan rumah-rumah di dalamnya. Batu bata dan batu meledak, dan pintu serta jendela hancur. Semua orang di dalam langsung dipukuli hingga hancur berkeping-keping, dan seluruh halaman hancur menjadi reruntuhan. "Bunuh mereka!" Terdengar suara perempuan samar-samar. Kerangka-kerangka perisai tumbang, dan kerangka-kerangka manusia yang memegang pedang besi menyerbu ke dalam halaman dan ruangan-ruangan, membunuh semua musuh yang tersisa. Tunggu sampai rumah itu benar-benar sepi. Pengurus rumah tangga istana tuan kota yang mengenakan baju zirah kulit berjalan masuk perlahan-lahan. "Kumpulkan mayatnya." Kerangka itu menyusun mayat-mayat dengan rapi di halaman. Pengurus rumah tangga itu hanya menunjuk salah satu di antara mereka dan menunjuknya, "Tanyakan pada mayat." Skeleton mage yang menyertainya melangkah maju dan melepaskan bicara dengan orang mati. Mayat di tanah tiba-tiba duduk dan melihat ke sini. Pengurus rumah tangga bertanya, "Apa tujuanmu menyuap pasukan pertahanan kota?" Mayat itu menjawab, "Saat kita menyerang kota Rentam, kita akan membuka gerbangnya dari dalam." Ekspresi wajah pengurus rumah tangga tiba-tiba berubah, dan dia bertanya, "Siapa yang menyerang kota?" "Tentara kerajaan Yeko." Brengsek. Bab 680 Bumi itu bulat. Rumah besar pemilik pulau. Setelah sinar energi terakhir diserap oleh Benny, energinya menyebar seketika, menimbulkan awan debu halus. Benny kembali ke wujud aslinya, melihat sekelilingnya dengan sedikit kebingungan, lalu menatap Wu Heng dan Xiao Xiao di depannya. Tanpa menunggu Wu Heng berbicara, Xiao Xiao terbang terlebih dahulu dan bertanya dengan nada aneh, "Saudari Benny, apakah Anda baik-baik saja?" "Tidak apa-apa, rasanya agak berbeda, tapi aku tidak tahu persis apa yang berbeda." Benny melayang keluar dari lingkaran sihir. Xiao Xiao menatapnya dan terus bertanya, "Berapa 38 ditambah 24? Benny tercengang. Xiao Xiao menoleh ke arah Wu Heng, "Sudah berakhir, ada yang salah." Benny langsung berkata, 62, "Aku tahu, apa masalahnya?" Xiao Xiao menghela napas lega dan berkata kepada Wu Heng, "Jangan khawatir, tidak apa-apa." Wu Heng melirik Xiao Xiao yang nakal, lalu menatap Benny. "Ritual ini bisa meningkatkan kemampuan hantu untuk melihat level orang lain. Cobalah dan lihat apakah berhasil." Benny memandang laki-laki dan jiwa itu, menatap mereka sejenak, dan raut kegembiraan muncul di wajahnya. "Aku bisa melihat kalian berdua memancarkan aura yang berbeda." Wu Heng berkata, "Ya, kemampuan ini sangat membantu untuk pengintaian, dan juga dapat menghindari konflik dengan profesional tingkat tinggi." "Kelihatannya cukup berguna," kata Benny. "Biarkan Xiao Xiao memberitahu Anda metode aplikasi spesifiknya." Xiao Xiao terbang ke sisi Benny dan berkata, "Ayo, kita kelilingi pulau ini. Kita bisa melihat perbedaannya sekilas. Sebenarnya sangat mudah." Benny menatap Wu Heng. Wu Heng berkata, "Silakan saja. Kita tidak ada kegiatan sore ini."
Ayo kita jalan-jalan dan lihat apa yang telah dilakukan orang-orang itu pada sepeda-sepeda itu. Kedua hantu itu mengangguk dan langsung keluar menembus tembok. Lenyap. Wu Heng membuka pintu dan membiarkan skeleton masuk untuk membersihkan ruangan. Dia naik ke atas lagi dan kembali ke ruang belajar. Kembali ke ruang belajar. Glenda, yang sedang melayang di udara sambil membaca buku, menoleh dan melihat ke arah mereka. Di mana mereka? Aku keluar untuk menguji kemampuanku. Wu Heng masuk dan duduk di sampingnya. Visi spiritual. Yah, aku tidak bisa bereksperimen dengan kemampuan lain begitu saja. Benar, Glenda mengangguk. Wu Heng menggunakan aktifkan objek untuk membawa secangkir teh ke tangannya. Setelah menyesapnya, ia melihat buku di tangan orang itu. Bagaimana tontonannya? Belum ada hasilnya. Kamu yakin aku bisa mempelajari keterampilan ini? Tanya Glenda ragu. Seharusnya baik-baik saja, ini hanya masalah waktu, kata Wu Heng. Konfirmasi bahwa dia dapat mempelajari keterampilan datang dari pahlawan legendaris di panel. Pendahuluan menyebutkan bahwa adalah mungkin untuk mempelajari dan melepaskan kemampuan yang sesuai. Mustahil untuk mempelajari semua keterampilan, tetapi keterampilan faksi undead seharusnya tidak menjadi masalah. Lagi pula, sejak saya membuka panelnya, tidak ada kesalahan pada prompt di atas. Di sana tertulis bahwa kakek bisa mempelajari skill, jadi seharusnya tidak ada yang salah. Selain itu, mempelajari keterampilan juga memerlukan waktu tertentu. Kecerdasan Granda sudah pasti cukup, lagi pula dia sudah mencapai level 20, namun jika dia mau belajar, dia akan membutuhkan waktu untuk memahami ilmu di atas. Mengikuti Wu Heng, semua orang mengembangkan ilusi bahwa mereka dapat mempelajari suatu keterampilan hanya dengan membacanya sekali. Seperti katamu, Glenda kembali menatap buku itu. Duduk di ruang belajar dan menunggu sebentar. Xiao Xiao dan Benny juga terbang kembali dari luar. Tidak apa-apa, Benny juga berkata, efeknya sangat bagus. Kita bisa melihat level setiap orang dalam sekejap. Aku punya catatan dan beberapa ritual di tanganku. Aku akan menggunakannya untuk meningkatkan kemampuanmu ketika aku menemukan materinya nanti, kata Wu Heng. Bukankah mereka bilang kita bisa mempelajari skill di level 20? Nggak perlu upacara, kata Xiao Xiao. Wu Heng tertegun. Memiliki banyak keterampilan selalu bagus. Ya, benar. Nantinya, Bibi Glenda, Suster Bernie, dan kami bertiga akan mencapai level 20 dan mempelajari keterampilan yang hebat. Kami akan seperti 3 kereta kuda yang membawa paman maju. Wu Heng meminum tehnya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak akan lari ke arah yang berlawanan? Kalau begitu, jangan khawatir. Bumi itu bulat. Ngobrol sebentar dengan 3 hantu. Xiao Xiao dan Benny menyalakan tablet untuk menonton film, sementara Glenda terus belajar. Suara pelayan datang dari luar pintu, memanggil makan siang. Wu Heng juga mengikutinya turun. Pada sore hari, Wu Heng juga melihat-lihat gambar. Luo Bei duduk menyamping di pegangan tangga, meluncur turun, dan berkata setelah mendarat, Guru, Suster Wen Manxia mengirim pesan. Sepertinya ada yang ingin beliau tanyakan. Saya mengerti. Wu Heng menutup cetak biru itu dan berjalan ke atas. Memasuki ruang radio, dia mengambil mikrofon dan bertanya, Wen Manxia, bisakah kau mendengarku? Saya bisa mendengar Anda, Guru. Suara Wen Manxia terdengar. Apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Saat saya menginterogasi mayat itu hari ini, saya menerima kabar lain. Kabarnya, kerajaan Yeko telah mulai mengumpulkan pasukan dan berencana menyerang kota Rentam. Wu Heng langsung mengerutkan kening. Terakhir kali saya pergi ke kota Rentam, saya mendengar berita bahwa kerajaan Yeko akan menyerang. Namun ketika kami memeriksa sebelumnya, kami tidak menemukan adanya penambahan pasukan di perbatasan. Sekarang hal semacam ini terjadi lagi. Ceritakan lebih banyak tentang hal itu. Baiklah, Wen Manxia setuju dan menjelaskan masalahnya secara rinci. Setelah kota Rentam membentuk aliansi dengan suku Orc,
berita mulai menyebar di kota tentang beberapa pedagang yang menghubungi pejabat kota. Kota sudah dalam keadaan siaga, dan beberapa penyelidikan telah dilakukan. Terungkap bahwa ada orang yang menyuap pejabat dan personel pertahanan kota. Setelah menyelidiki identitas pihak lain, mereka langsung mengatur agar orang pergi ke rumah dan membunuhnya. Lagi pula, ini kota rentam. Jadi tidak diperlukan prosedur terperinci seperti itu, dan gaya mengerjakan segala sesuatunya relatif langsung. Setelah personel terbunuh, skeleton mage melakukan berbicara dengan orang mati. Mereka menerima berita bahwa pasukan kerajaan Yeko sedang bersiap menyerang, dan orang-orang ini memasuki kota terlebih dahulu sebagai dukungan internal. Setelah mendengarkan, Wu Heng terdiam beberapa saat. Lalu dia berkata, "Bisakah Anda memastikan jumlah pasukan dan waktunya?" Wen Manxia menjawab, "Saya sudah meninggalkan kota. Saya rasa berita yang akurat akan dilaporkan kembali dalam 2 hari ke depan." "Apakah sudah ada pengaturan di kota?" Wu Heng melanjutkan bertanya. "Kota telah mulai mencari orang-orang yang mencurigakan. Sementara itu, tim pertahanan kota dan tim patroli telah menambah jumlah kerangka. Sejauh ini, tampaknya tidak ada masalah. Sekarang pentingnya tengkorak tercermin, baik itu dari pihak pertahanan kota, tim patroli, maupun pejabat balai kota. Selama dia masih hidup dan belum menandatangani kontrak perbudakan, dia berisiko dibeli dan dieksploitasi. Namun, kerangkanya berbeda. Wen Manxia bisa sepenuhnya mempercayai mereka. Bahkan dapat dikatakan seluruh kota Lentam dikontrol secara ketat dengan mengandalkan kerangka-kerangka ini. Ada beberapa masalah di Pulau Harta Karun akhir-akhir ini. Aku akan meminta Mini untuk menjemputmu dan membiarkanmu tinggal di pulau itu untuk sementara waktu. Pembantu rumah tanggamu akan mengurus hal-hal itu, dan radio juga akan memudahkan komunikasi," kata Wu Heng setelah berpikir sejenak. Wen Manxia baru saja melahirkan seorang anak, jadi kekuatan fisik dan energinya jelas tidak sebaik sebelumnya. Wu Heng benar-benar khawatir kalau terjadi sesuatu antara ibu dan anak itu. Wen Manxia sepertinya sudah menduga Wu Heng akan mengatakan ini, dan segera menjawab, "Terima kasih atas perhatianmu, Tuan, tapi masih terlalu dini untuk pergi. Kita belum yakin apakah mereka benar-benar sedang mengumpulkan pasukan. Bisa jadi itu hanya tipuan. Lagi pula, dengan kekuatan dan penempatan pasukan saat ini, kota Rentam tidak mudah diganggu." Wu Heng ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi terhenti ketika bibirnya bergerak. Wen Manxia benar. Meskipun mayat tidak bisa berbohong, musuh bisa menggunakan mayat untuk menyampaikan informasi palsu. Tidak mungkin juga untuk mengatakan bahwa penguasa kota akan pergi setiap kali kotanya diserang. Kalau begitu, lebih baik tidak usah ada kota ini. Wu Heng menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Baiklah, pertama-tama pastikan informasi intelijen yang akurat. Jika ada bahaya, beritahu saya sebelumnya dan saya akan mengatur seseorang untuk menjemput Anda." "Baik, Guru," Wen Manxia menjawab sambil tersenyum. "Bagaimana kabar putriku?" tanya Wu Heng. "Semuanya baik-baik saja. Aku makan dengan baik, tidur nyenyak, dan badanku gemuk dan putih." "Terima kasih atas kerja kerasmu," kata Wu Heng lembut. Suara Wen Manxia menjadi semakin lembut. "Sama sekali tidak sulit. Dia putriku, putri kita. Ketika dia sudah agak besar nanti, kami akan memilihkan karir untuknya, sesuatu yang lebih menarik. Biarkan dia memilih sendiri. Tidak masalah profesi apa yang dia pilih. Baiklah, aku akan mendengarkanmu." Keduanya mengobrol sebentar. Wen Manxia pergi untuk menangani masalah di kota, dan Wu Heng juga menutup telepon. Meninggalkan tempat tinggal. Sore harinya, saya membawa skeleton ke pabrik dan mengatur ulang pertahanan skeleton. Dan mengatur agar naga kerangka ikut serta dalam pertahanan. Larut malam, Wu Heng kembali ke kamar tidurnya. Berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Pikiranku mulai memikirkan masalah terkini. Treasure Island perlu menangani urusan kota Neitale. Laporannya sudah diserahkan dan mustahil bagi mereka untuk mengabaikannya begitu saja. Kota Rentam juga.
Menghadapi beberapa faktor yang tidak stabil. Meskipun Wen Mansa mengatakan dia tidak yakin apakah ada pasukan yang berkumpul di perbatasan, berita terus berdatangan, jadi kemungkinan besar itu benar. Kerajaan Yeke sedang mencari kematian. Mereka tidak bisa menangani urusan internal mereka dengan baik, dan mereka selalu berpikir untuk memulai perang. Apa yang sedang terjadi dalam pikiranmu? Bergumam sesuatu. Wu Heng membuka panel dan melihat reputasinya. Tingkat 19, 293.741 per 355.000. Reputasi, level 19, 5.972 per 66.000. Pengalaman yang dibutuhkan untuk level berikutnya mendekati 300.000. Sisanya adalah poin pengalaman, yang dapat diselesaikan oleh tim perintis kerangka dari seluruh penjuru. Sebagian besar pengalaman juga disediakan oleh ekspansi mereka. Jika dihitung dengan kecepatan ini, poin pengalaman yang dibutuhkan dapat dicapai dalam waktu 1 bulan. Ada kemungkinan juga hal itu akan memakan waktu kurang dari sebulan. Sisanya adalah masalah reputasi. Sekarang hanya 5.900. Hanya sebagian kecil. Sialan, kenapa naik level butuh sesuatu seperti reputasi?